Shalom, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita boleh berjumpa kembali dalam renungan malam Resort GKS Sampit 27 Juni 2025. Renungan malam kita terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan ini saya tidak membaca secara keseluruhan, saya hanya membaca 2 ayat saja, yaitu pada ayat 3 dan ayat yang keempat. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 3 dan 4 dengan judul Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Tema firman Tuhan untuk kita pada saat ini adalah kesetiaan Allah di tengah pergumulan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pasal ini kita akan melihat bagaimana Raja Israel atau Asia ini dia sedang menghadapi situasi yang sulit, di mana dia jatuh dari atap istananya sehingga membuat dia jatuh sakit. Kemudian dalam kondisi seperti itu, dia mengirimkan utusan-utusannya untuk menanyakan kepada Baal-Zebub atau Dewa Ekron, apakah dia akan sembuh? Namun kita melihat bahwa malaikat Tuhan juga mengutus Elia untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahazia ini, bahwa dia akan mati karena dia tidak taat kepada Allah, karena dia tidak setia kepada Allah, maka dia akan mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Tuhan, teks ini mau menggambarkan ada 2 hal utama. Yang pertama adalah yaitu ketidaksetiaan Ahazia pada Allah. Ahazia pada waktu dia sakit, dia lebih memilih untuk mencari jawaban kepada dewa asing daripada dia datang mengandalkan Tuhan yang sejati. Yang kedua, kita juga belajar di sini tentang kepatuhan Elia. Elia selalu taat kepada perintah Tuhan. Di sini Elia menunjukkan ketaatannya kepada Allah dengan dia menyampaikan pesan ini kepada Raja Ahazia bahwa dia akan mati. Nah, tentu ini pesan yang dia sampaikan kepada Raja Ahazia ini pasti berisiko bagi dirinya, tetapi dia lebih taat dan setia kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Elia, Elia tetap menyampaikan pesan Tuhan itu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, poin penting apa yang dapat kita pelajari dari ketidaksetiaan Ahazia, dan kita belajar juga dari kepatuhan Elia pada perintah Allah. Yang pertama adalah mencari Tuhan dalam pergumulan hidup. Bapak Ibu, kita sering di dalam hidup ini kita menghadapi masalah dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, apa kita datang kepada Tuhan untuk mencari solusi?
terhadap masalah yang kita hadapi, ataukah justru terbalik, kita tergoda untuk mencari solusi di tempat yang lain atau tempat yang salah. Penting bagi kita Bapak Ibu, ketika kita menghadapi pergumulan, sakit penyakit, atau apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup, penting sekali kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Penting sekali kita menempatkan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan yang paling utama di dalam setiap keputusan-keputusan kehidupan kita. Dan saya yakin dan saya percaya apabila kita mencari Tuhan dalam setiap pergumulan kita, Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Yang kedua yang kita belajar di sini adalah ketaatan pada panggilan Tuhan. Seperti Elia. Elia adalah seorang nabi yang patuh terhadap perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Nah, kita belajar di sini juga seperti Elia, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk taat pada apapun itu, dalam situasi bagaimanapun itu yang kita hadapi, kita diajar untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan itu saya yakin akan membawa berkat di dalam kehidupan kita dan juga bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah menolak pengaruh negatif. Kita belajar seperti Asia ini memilih untuk mengandalkan dewa asing daripada dia datang kepada Tuhan, daripada dia datang untuk meminta pertolongan Tuhan. Kita perlu berhati-hati terhadap pengaruh hawa nafsu dunia yang dapat menuntun kita untuk jauh daripada Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita menjaga iman kita, betapa pentingnya kita memegang prinsip-prinsip firman Tuhan di tengah-tengah godaan dunia ini. Dan yang keempat kita belajar adalah yaitu berkata kebenaran dengan berani. Elia seorang nabi yang tidak takut. Dia menyampaikan kebenaran meskipun dia menghadapi konsekuensi. Dia katakan apa adanya, bahwa Raja Asia akan mati. Nah, demikian juga kita belajar untuk berani untuk berbicara tentang kebenaran. Baik itu untuk diri kita sendiri ataupun juga kepada orang lain. Dalam situasi apapun dan bagaimanapun kita diajarkan untuk berani untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Ahasia dan Elia ini mau mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan kepada Tuhan. Walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan hidup, walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan hidup, kita diajarkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Ketidaksetiaan kepada Tuhan akan membawa kehampaan di dalam hidup kita. Ketidaksetiaan kita kepada Tuhan akan membawa kehancuran di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sementara ketaatan kepada Allah akan membawa kehidupan yang penuh berkat dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua, mari kita mau berkomitmen untuk mencari Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita mau taat kepada panggilan Tuhan, dan mari kita mau menyuarakan kebenaran di dalam dunia ini yang membutuhkan harapan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua. Amin. Mari kita merendahkan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan,
karena Engkau adalah Allah yang agung, Allah yang setia, yang senantiasa tetap memelihara, mendampingi hidup kami, bahkan di tengah-tengah kesulitan, Tuhan sanggup untuk memulihkan semua keadaan menjadi baik. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, dan kami mau berdoa untuk warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkatilah kehidupan rumah tangga mereka, berkatilah anak-anak mereka, berkatilah usaha serta pekerjaan yang mereka kerjakan. Sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya boleh mendatangkan keberhasilan dan kebaikan dalam kehidupan mereka. Kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi sakit, yang terbaring lemah di rumah sakit, dimanapun saat ini mereka berada. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Karena itu bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah segala sakit yang mereka alami dan Engkau berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang lemah, Tuhan boleh kuatkan. Bagi mereka yang sedih, Tuhan selalu senantiasa hibur mereka pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.